Yang Wak, Selamat siang, Bapak. Siang, Salam, Bapak. Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan, Rahayu, 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 Rahayu Sagung Dumadi, Berkah Dalam. Bagaimana suara saya bisa terdengar? Bisa, Bapak. Terdengar, Bapak. Iya. Baik, hari ini kita akan lanjutkan perkuliahan kita. Tolong tetap semangat. Kita kuliah online justru itu efektif, efisien. Tidak mengurangi hakikat dan kualitas dari proses pembelajaran ini. Kalau materi PKN ini justru bagus. Kalau materi yang membutuhkan perhitungan yang cermat, pengamatan langsung, mungkin praktek. Nah, itu mungkin susah kalau kita online. Sehingga jadikanlah ini kesempatan bagi kalian untuk benar-benar mengikuti kuliah. Karena dienakkan, jangan seenaknya. Kan gitu ya, bisa dipahami maksudnya. Dan saya menghargai kalian, aktifkanlah video kalian. Saya menghimbau aktifkan video kalian sebagai tanda bahwa kalian itu serius untuk mengikuti kuliah. Video boleh mati, dimatikan hanya sekali-sekali saja. Tidak terus-menerus mati saja, tidak pernah. Mic juga mati terus. Ya, mic itu dihidupkan kalau bicara. Itu artinya kan berbicara. Kalau didiamkan dalam waktu beberapa menit, maka handphone itu otomatis offline. Kalau sudah offline, maka keluarlah dia dari grup ini, grup meeting kita ini. Mudah-mudahan hari ini semuanya tetap semangat, walaupun eh, ada yang puasa bagi yang melaksanakan. Tolong benar-benar ikuti dengan saksama. Kalau diajak diskusi, benerlah diskusi. Ini kesempatan bagi kalian. Ngomonglah masalah politik, masalah bangsa, masalah dunia, masalah berkehidupan berbangsa, bernegara, maupun sebagai penduduk internasional. Kita boleh diskusi di sini ya. Oh, yang sudah lewat berarti yang sudah kita lewati baru bab satu ya. Dan presentasi juga baru sekali. Kan itu ya? Betul? Iya, Bapak. Em, kita belum membahas untuk apa namanya materi di bab 2 ya. Kan belum ya untuk kelas ini karena ini apa namanya? Kemarin itu sempat ada kegiatan tambahan waktu itu ya. Ini mana ya? Apa ini ya? Berbeda tayangannya nih. Sebentar, saya mau nayangkan PowerPoint-nya. Nah, ini. Sebentar. Bisa terlihat nggak? Terlihat, Bapak. Terlihat ya? Nah, ini. Bisa terlihat? Terlihat, Bapak. Jelas ya? Ha, ha. Baik, hari ini kita menginjak bab 2. Kan belum ini ya? Karena kita kurang Belum, Pak. satu. Belum ya? Nyaman ya? Belum ya? Belum, Pak. Ya, oke. Kita lanjut bab 2 hak dan kewajiban warga negara. Nah, ini begitu pentingnya justru intisari dari materi kita itu adalah hak dan kewajiban warga negara. Sebentar, nih kok pencet terus ini. Sebentar. Nah, ini hak dan kewajiban.
Kita memiliki hak dan kadang-kadang kita tuh lupa dengan hak kita sendiri. Ada orang yang lupa dengan haknya loh. Tetapi kalau orang yang lupa dengan kewajiban, banyaknya minta ampun, gitu. Begitu banyaknya orang cuma ingat dengan haknya saja. Kalau belanja di kantin, enak makannya. Nah, kalau nggak puasa ya. Tetapi lupa dengan kewajibannya membayar, langsung pergi saja. Nah, itu orang yang lupa dengan kewajibannya, ingat dengan haknya, tapi nggak lupa, nggak ingat dengan kewajibannya. Ini yang masuk itu baru 30 ya. Wah, ini masih jauh sekali berarti. Masih banyak yang belum masuk nih. Padahal enak seharusnya ya. Kuliah dengan online itu luar biasa enaknya. Tidak perlu repot-repot datang ke kampus, nggak perlu dari kamar, dari kos, dari mana saja bisa. Yang penting cari tempat yang nyaman untuk kuliah. Layak lah. Ini baru 30 orang ya. Jadi hak dan kewajiban kita itu perlu sebagai warga negara. Kapan itu muncul? Ya semenjak adanya negara. Semenjak bangsa kita itu lahir. Sejak itu sudah ada kewajiban kita sebagai warga negara. Banyak sekali kewajiban kita. Tolong siapkan pertanyaan, tolong siapkan pertanyaan. Semua boleh bernanya, termasuk juga yang tidak ada hubungannya atau mungkin bukan menyangkut hak dan kewajiban, tetapi masih ada hubungan dengan eh, materi PKN adalah kehidupan berbangsa, bernegara, maupun kehidupan sebagai warga dunia. Nah, kita perlu mengetahui terlebih dahulu bangsa itu apa menurut Bung Karno, persatuan antara orang dengan tanah airnya. Ada orangnya dan ada tanah airnya. Itulah yang disebut karena itu eh, yang menyangkut nanti tentang hak dan kewajiban kita. Kita perlu tahu apa itu hak dan apa itu kewajiban. Hak itu adalah segala sesuatu yang bisa kita lakukan, yang bisa kita dapat, ulangi, yang bisa kita dapat dari pihak lain. Itu hak ya. Sedangkan kewajiban itu adalah segala sesuatu yang harus kita lakukan kepada pihak lain. Pihak lain itu siapa? Pihak lain bisa perorangan, teman, keluarga, orang tua, eh, dosen, atau kerabat, itu tetangga, itu termasuk warga masyarakat, warga RT, semua itu. Kita punya hak dan kita punya kewajiban. Dan yang lebih besar lagi hak dan kewajiban kita sebagai warga negara. Dan lebih besar lagi hak dan kewajiban kita sebagai warga dunia. Apakah kita perlu menjaga ketertiban dunia dan lain sebagainya. Inilah hak dan kewajibannya yang benar-benar kita harusnya imbang. Disinilah sebenarnya inti dari PKN itu justru hak dan kewajiban. Harus menyadari tentang haknya dan harus menyadari tentang kewajibannya. Adakah orang itu lupa dengan haknya? Banyak itu warga negara yang lupa dengan haknya. Siapa yang bisa ngasih contoh orang yang lupa dengan haknya? Loh, biasanya orang lupa dengan kewajiban. Lebih banyak orang itu lupa dengan kewajiban. Tetapi ada juga yang lupa dengan haknya. Ada yang bisa memberikan contoh orang yang lupa dengan haknya sendiri. Angkat tangan kalau ada yang bisa. Banyak ya nggak tahu itu, padahal itu haknya sendiri itu. Tahu-tahu ada orang datang memberi bantuan, mengatasnamakan dirinya. Ini Pak, nanti saya bantu aspalkan jalan ini Pak. Ini saya bantu Pak. Saya bangunkan nanti masjid ya Pak. Ini Pak, masjidnya kan kurang bagus, ini saya renovasi nanti lengkap Pak ya semua. Nah, bilang dirinya membantu. Padahal itu memang hak dan yang didapat oleh warga itu.
bantuan itu adalah memang jatah dari negara. Banyak sekali itu kejadian begitu. Akhirnya ujung-ujungnya nanti pemilu pilih saya ya. Akhirnya begitu. Nah itulah warga negara sering lupa dengan haknya. Loh, kok lucu? Kan aneh ya. Nah, kalian orang yang cerdas, orang yang memiliki jiwa ilmiah ya, berpikirnya selalu logis, masuk akal, ya harusnya mengerti tentang itu ya. Nah, kadang-kadang orang hanya ya sudahlah terserah yang penting saya dapat. Yang penting saya dapat eh, uang uang atau bantuan itu bisa cair terserah mau dari mana gitu. Padahal itu memang program pemerintah itu ya. Ada untuk perbaikan, renovasi saluran air, jalan raya, papengisasi, ngaspal. Tuh, banyak itu programnya. Jadi dengan demikian kita perlu tahu itu apa sebenarnya hak kita dan apa kewajiban kita. Kita ngerti, kita wajib eh, dengan hak itu dan kalau kewajiban sih memang banyak ya sesuai aturan, sesuai undang-undang, sesuai ketentuan yang berlaku. Nah, ini kita perlu juga mendahului sebagai pendahuluan. Kita perlu menyadari bahwa negara itu terbentuk karena terpenuhnya unsur-unsur inti tiga nih ya. Ada rakyat, ada wilayah, ada pemerintah. Ketiga itu harus ada. Kalau ada rakyat, wilayah tidak ada, ya belum namanya negara itu. Demikian juga pemerintahan. Ketiga unsur ini tidak pernah boleh lepas. Dulu pernah Soekarno itu strateginya ya, biar pemerintahan dan TNI itu tetap ada, perlawanan dan NKRI itu tetap ada, maka pemerintahan itu dibuat berlapis. Di Jakarta disiapkan sebagai ibu kota negara. Kemudian disiapkan cadangan pemerintahan di Yogyakarta. Kemudian cadangan pemerintahan di apa namanya itu di Sumatera ya. Disiapkan cadangan pemerintahan. Apabila itu dikuasai direbut, pemerintahan di sana siap. Dan satu lagi disiapkan cadangan pemerintahan di luar negeri. Sehingga kita itu tetap merdeka. Walaupun diserang, Jakarta diserang, dikuasai, masih ada. Oh, dia menyatakan diri yang di Jogja. Di Jogja sudah siap. Saya adalah pemerintahan sah Indonesia. Masih ada. NKRI masih ada. Demikian juga TNI-nya itu perlawanan masih ada. Demikian juga yang di Lampung ya, di Sumatera itu juga disiapkan. Dan terakhir bila sampai dikuasai semua maka disiapkan pemerintahan pengasingan di India. Jadi pemerintahan harus tetap ada. Sedetik pun tidak boleh kosong jabatan itu. Nah, nggak boleh kosong itu. Harus selalu ada pemerintahan itu mulai dari presiden sampai ke RT kita itu terus menerus harus ada. Nggak boleh pernah kosong. Nah, kalaupun presiden berhalangan, ada yang menggantikan ya. Demikian juga wilayah-wilayah, ya kita punya wilayah itu tetap kuat dan harus utuh itu. Nah, dulu kan pernah ada negara tanpa wilayah, eh, perjuangan termasuk ini juga apa namanya Palestina pernah dulu wilayahnya belum ada deh. Tapi kan masih perebutan. Nah, perebutan wilayah sebenarnya proses berbangsa dan bernegara. Nah, ini sudah dimulai. Sumpah Pemuda itu udah proses itu udah mulai ada gejala-gejala kesadaran berbangsa dan bernegara. Proklamasi 1745 dan terakhir puncaknya itu disahkannya UUD 45 18 Agustus 1945. Nah, itu di situ kan lengkap aturannya, hak dan kewajiban warga negara ada di UUD 45. Mulai sejak itulah kita sudah menganut artinya memiliki hak dan memiliki kewajiban. Tuh, lihat sekarang
eh, apa namanya para keluarga kerajaan atau kerajaan yang ada di Indonesia itu. Dulu tuh mereka tuh berkuasa loh di Jogja, di Solo kalau di Semarang, di Jawa ya. Eh, di seluruh Indonesia ada. Dimanapun di Sumatera, di Bali semua ada kerajaan loh. Loh, begitu ikhlasnya mereka menyerahkan kekuasaan itu. Menyatakan kemerdekaan, oh, segala unsur pemindahan kekuasaan diselenggarakan dengan cara sersama dalam tempo yang sesingkat-singkat. Langsung raja itu jadi tidak berkuasa. Langsung raja itu tidak punya hak apapun terhadap pemerintah. Tuh. Bahkan banyak keluarga raja termasuk keluarga saya sendiri itu berjuang loh, bapak saya itu jadi veteran loh. Oh, ikut tuh berjuang kemana-mana, bawa tombak, bawa keris, bambu runcing, lari dari gunung ke gunung, yang penting merah putih masih tetap aman. Nah, itu strategi Bung Karno tuh lari terus, jangan dilawan. Kalau lawan dengan orang membawa senjata api, dilawan dengan keris, nggak mungkin. Tetapi larikan supaya merah putih itu tetap ada. Nah, tapi setelah merdeka, itu keluarga-keluarga pejuang kerajaan itu, banyak keluarga raja itu yang berjuang itu. Loh malah, loh kok jadi gini, loh kok jadi gini. Semuanya hilang kekuasaannya sampai tanah-tanahnya. Sudah diatasnamakan orang lain, atasnamakan negara. Eh, mau apapun tidak boleh memerintah lagi. Sudah harus menggaji orang. Tidak punya kekuasaan. Nah, setelah itu, kalau ada sampai orang yang mengkhianati negara ini, merusak negara ini, betapa berdosanya kepada eh, apa namanya kerajaan yang begitu ikhlasnya menyerahkan kekuasaan itu. Tanah airnya diserahkan kepada negara. Yang berkuasa setelah merdeka siapa? Ya tentu mulai dari RT, RW, lurah, camat, bupati, gubernur, presiden. Kan itu yang berkuasa. Sudah nggak ada lagi raja. Oleh karena itu kesempatan kita lah punya kewajiban jaga itu, dan kita punya hak dan kewajiban. Termasuk juga negara atau bangsa itu sekarang tuh kita tuh memiliki identitas ini kekayaan kita. Kita wajib untuk menjaga kehormatan dari identitas bangsa ini. Di antaranya apa? Bendera merah putih. Ya tentu nggak boleh orang sembarang memperlakukan bendera merah putih. Walaupun itu kain. Ya kain. Nah, semua negara juga punya bendera. Tidak ada yang enggak. Ya, kain kok dihormati kan itu nanti ya kain kan ini eh, kalau seandainya merah putih nggak dipakai, pisahkanlah merah dan putihnya itu, jangan dipakai lap merah putih masih atau dipakai kan keset ya, kan tidak menghargai. Apalagi ada orang yang memperlakukan tidak baik, membakar, merusak ya, itu penghinaan kepada negara kita. Lambang negara Garuda Pancasila ini juga ya. Selanjutnya slogan atau semboyan kita Bhinneka Tunggal Ika. Kekayaan kita semua ini ya. Ini identitas bangsa. Bahasa Indonesia, bahasa negara kita. Lagu kebangsaan Indonesia Raya ini juga ini. Ini adalah lagu yang merupakan identitas bangsa kita. Yang dinyanyikan di mana-mana. Seluruh dunia. Awal dari pertandingan sepak bola atau mungkin atletik atau yang lainnya. Selalu dinyanyikan, dikumandangkan itu. Itu tanda kebesaran negara. Dasar falsafah negara yaitu Pancasila. Itu juga ya, lima sila itu. Kemudian konstitusi hukum dasar negara yaitu UUD 45 ya. Kemudian bentuk negara Republik Indonesia. Konsepsi wawasan Nusantara dan termasuk budaya daerah. Gitu. Siapkan pertanyaan. Sekali lagi siapkan pertanyaan, kita diskusi setelah ini. Nah, hak-hak dan kewajiban kita tuh banyak. Ini saya sebutkan beberapa yang menyangkut tentang hak maupun kewajiban ya. Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Nah, ini sebenarnya hak dan kewajiban kita itu sudah ada loh di UUD 45, lengkap di sana.
Mulai pasal 27 sampai pasal 34. Nah, ini ada pasal 27 ayat 2 nih ya dia. Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang lain. Ya semua orang itu seharusnya ya negara yang menyiapkan lapangan pekerjaan itu. Tapi kenyataannya kan eh, belum mampu sampai ke sana. Inilah PR bagi kita. Jangan biarkan generasi muda kita, orang hebat-hebat, orang pintar-pintar malah nganggur. Bangsa kita, padahal kekayaan alamnya banyak, malah nggak dipakai. Malah dijual gelondongan begitu saja. Keterlaluannya minta ampun. Ya, itu ironis sebenarnya itu. Ini kalianlah yang punya pekerjaan itu tuh. Rubah, rubah, rubah. Nggak apa-apa sesuatu itu. Jangan takut dengan perubahan. Karena perubahan itu, tapi berubahnya itu ke arah yang maju. Yang lebih canggih. Yang lebih apa namanya itu, memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara. Mensejahterakan kita semua. Itu yang dilakukan. Lebih memudahkan kehidupan dan penghidupan kita tuh. Hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan. Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidupnya dan kehidupan. Nah, ini juga termasuk asasi manusia ya. Semua orang punya hak untuk hidup. Tidak boleh ada orang yang membunuh. Kalau ada pembunuhan itu eh, harus diselesaikan sesuai dengan hukum. Apalagi itu pembunuhan berencana dan tidak boleh sewenang-wenang kepada siapapun. Eh, Warga masyarakat harus diselesaikan sesuai dengan aturan dan hukum yang berlaku. Hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Ini ya perkawinan, melanjutkan keturunan. Nah, terus gimana kalau orang apa LGBT? Ya, undang-undang kita tuh masih kok. Undang-undang nomor 1 tahun 71 ya kalau nggak salah ya. Perkawinan adalah ikatan suami istri antara laki dan perempuan. Kalau laki lawan laki gimana ya? Ya itu PR bagi kita deh ya. Ah, Kemudian hak atas kelangsungan hidup. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang. Nah, semua anak harus dijamin bahwa dia itu ada ini bisa hidup, bisa berkembang, tumbuh. Ah, Lah kalau ada orang sama sekali tidak mampu sampai makan pun tidak mampu sekolah apalagi pakaian. Nah, siapa yang ngurus itu? Itulah gini kita, itu problem kita. eh, Bukan cuma buat aturannya saja, dia berhak untuk mendapat hidup, tumbuh, berkembang. Anak-anak kecil mulai tidak boleh eh, dibiarkan terlantar. Nah, ini banyak lagi hak-haknya itu ya. Eh, Hak untuk mengembangkan diri dan melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya dan kemenuhan dasarnya. Ah, dan berhak mendapatkan pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, seni budaya. Oh, itu semua orang loh berhak mendapat pendidikan. Tapi apa semua orang bisa mengencam itu? Kan belum tentu. Apalagi pendidikan di perguruan tinggi, biayanya mahal banget. Apa nggak bisa perguruan tinggi itu suatu saat gratis? Orang tinggal milih. Atau paling tidak murah banget lah, sangat terjangkau gitu ya. Kalian itu beruntung, orang tua kalian masih bisa membiayai. Nah, kalau masyarakat kita tuh belum tentu bisa sampai kuliah loh. Bisa SMA aja udah syukur dia. Demikian juga hak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negara. Nah, eh, ini kan secara kolektif bersama-sama itu dengan masyarakat atau sekelompok orang ya untuk membangun masyarakat dan bangsanya itu berhak tiap orang ya. Ini sudah kebebasan yang luar biasa sebenarnya sudah dijamin. Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum. Nah, ini
Tapi kenyataannya banyak itu masalah-masalah yang kita hadapi. Kadang kalau rakyat yang miskin hanya mencari kayu bakar, jatuh lagi dari pohonnya itu diambil malah dibilang pencurian, eh, malah dipidana. Ya kalau kita lihat hukum, ya memang benar dia tuh melanggar hukum. Karena mencuri itu adalah didefinisikan tuh di dalam KUHP adalah mengambil barang yang bukan punyanya atau memindahkannya ke tempat lain. Itu kan. Tetapi apa manusia itu kaku nggak punya hati nurani? Kemudian hukum itu nggak ada asas manfaat. Ya harusnya berpikir sejauh itu. Bukan cuma hukum, hukum, hukum apa kayak gitu. Padahal kadang yang ngomong aja malah paling banyak melakukan pelanggaran hukum itu. Lah, kepada rakyat kecil malah terlalu beraninya menjatuhkan hukuman itu. Tanpa rasa kemanusiaan. Tidak ada manusiawinya sama sekali. Nah, sedangkan yang di atas begitu enak-enaknya banyak sekali pelanggaran yang gede-gede yang membuat penderitaan orang banyak bahkan ya. Tuh. Kemudian hak untuk mempunyai hak milik pribadi, hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran, hati nurani, hak beragama. Nah, ini termasuk agama juga hak loh itu. Dan bahkan hak asasi yang paling asasi itu. Nanti kita pelajari itu ya. Ada kita nanti belajar terkhusus tentang hak asasi manusia itu. Untuk tidak diperbudak, untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum. Nah, semua ini hak loh. Dan tidak ada orang melarang ya. Tidak ada aturannya orang melarang untuk beragama. Tetapi manusia ada kan sering melarang. Orang beragama malah apa namanya tuh asal beda. Ada orang ibadah di kampungnya dia diusir. Ada orang mendirikan tempat ibadah, oh langsung semua pada nulis buat spanduk besar-besar. Kami menolak pembangunan tempat ibadah di wilayah kami. Itu. Ini kesepakatan warga. Ya ampun. Itulah yang sering itu terjadi ya. Nanti kita diskusi ya, silakan siapkan pertanyaan. Apapun pertanyaan itu, boleh kita diskusikan di sini. Kewajiban warga negara Indonesia adalah wajib ini kewajibannya. Kita wajib mentaati hukum dan pemerintahan pasal 27 ayat 1 ya. Nah, ini wajib itu kan sudah jelas itu wajib dengan hukum seharusnya memang seperti itu. Wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara ini semua orang loh wajib itu. Apa bela negara itu bukan cuma perang loh, jangan diartikan bela negara ya salah satu kalau secara fisik sih perang, tapi bukan cuma itu. Bagaimana kita membuat negara kita menjadi maju, itulah pahlawan juga. Itu ya, setiap warga negara Indonesia berhak ikut serta dalam upaya bela negara. Ya tentu mahasiswa juga, apalagi masa depan bangsa itu wajib menghormati hak asasi manusia hak asasi manusia orang lain. Nah, ini pasal 28 yang mengatakan setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain. Nah, ini wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang pasal 6. Dalam menjalankan hak dan kewajibannya, setiap orang wajib apa nah, dituntut untuk kepada pembatas yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral. Ya, kadang kan orang itu lupa. Oh ini kan saya berhak, tapi dia lupa. Orang lain juga punya hak. Kadang orang ngerebut haknya dia sendiri, melupakan hak orang lain. Seharusnya ya semestinya ada batasannya. Wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Ini juga termasuk di dalamnya mahasiswa sendiri adalah wajib ikut dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Semua orang, semua warga negara. Oke, silakan kalau ada pertanyaan. Nanti bab berikutnya ini, hak asasi manusia.
Kalau ada sesuatu yang perlu kita diskusikan, angkatlah tangan kalian supaya nama kalian tercatat. Di sini jumlahnya kok terbatas banget. Orang seharusnya ini kita kuliah serius lah. Ini beneran kita kuliah. Ikuti dengan bagus, hadir dulu. Kemudian aktif, dengarkan, jangan selalu menyepil, wal PKN, Allah. Selalu berpikir begitu. Ya, Anda akan pernah berhasil. Lihat saja buktinya nanti. Buktikan saja nanti itu. Yang telaten itu justru materi yang kecil seperti ini dia perhatikan. Yang itu yang akan berhasil ya. Nah, silakan yang mau bertanya boleh angkat tangan. Kita diskusi. Nah, Lela Nurjana, kemudian Fatma, setelah itu Hana Nur Abida. Oh, masih tetap yang kemarin-kemarin aja bertanya ini. Nggak ada pendatang baru yang lainnya boleh ya. Belajarlah kalian untuk berbicara. Ini penting sekali. Banyak ilmu yang kalian dapatkan yang tanpa pernah diajarkan. Itulah namanya soft skill yang harus kita kuasai. Harus bisa. Oke, kita mulai dari Lela Nurjannah. Baik, Bapak. Sebelumnya terima kasih atas waktunya. Izin bertanya. Kan tadi dijelaskan bahwa kita itu memiliki kewajiban untuk tunduk kepada batasan. Ya. Nah, terus bagaimana ketika demo kan kita meminta hak kita, tapi apakah itu kita belum melaksanakan kewajiban kita yang tunduk kepada pembatas tersebut? Oh ya, bagus. Saya langsung aja jawab ya. Nanti kalau ada waktunya nanti kita kasih juga kesempatan yang lain. Atau mungkin ada yang mau eh, berpendapat terhadap pendapat itu atau pertanyaan itu. Dalam demo adanya aturan pembatasan itu gimana tuh? Maksudnya kalau dalam demo. Ada yang mau memberikan tanggapan, jawaban? Nah itulah bagus ya, Laila. Termasuk yang lain juga bermanfaat. Eh, Sebenarnya kita tuh sekarang udah bebas minta ampun, mau ngomong apa aja enggak apa-apa, boleh. Iya, masa kita tuh ngomong dan berbuat itu enggak ada batasnya sama sekali. Mau ngomong apa saja, ya mau berbuat apa saja. Padahal orang lain juga punya kehormatan ya. Ya tentu enggak boleh dong. Apakah itu memfitnah di sana? Itu bebas memang itu menyampaikan sesuatu. Nah, batasannya apa bebas itu? Ya tetap juga harus bertanggung jawab. Ada datanya, ada apa namanya bukti-bukti. Kalau menyatakanlah katakanlah mengatakan ada orang yang korupsi, pejabat yang korupsi. Nah korupsinya apa, di mana, mengapa itu kan harus ada. Kronologisnya bagaimana kan harus lengkap juga. Kalau nggak ada data kan ya sama dengan kita memfitnah kan itu. Demikian juga demo kan pada saat demo ya memang itu tidak ada larang dia. Tetap gitu. Tetapi kan perlu memperhatikan masyarakat atau mungkin warga pengguna jalan itu. Kalau macet sehari itu kadang-kadang orang jengkel loh. Waduh, ini kita macet nggak bisa lewat. Padahal saya itu punya urusan penting sekali. Anak saya sakit, ini di rumah sakit. Aduh, siapa yang ngasih? Anak saya pulang, kuncinya saya bawa. Nggak bisa sampai rumah. Ya ampun, dia mana? Itu loh perasaan orang itu. Orang di jalan tuh macam-macam keperluannya. Kan kadang kalau macet minta ampun jalan itu pengguna jalan pasti banyak itu terjadi. Disitulah pembatasannya dibatasi jangan sampai mengganggu hak orang lain. Hak pengguna jalan kepentingan umumnya itu kan kalau sudah sampai apalagi berjam-jam sampai berhari-hari nggak bisa lewat itu. Banyak orang punya kepentingan loh di jalan itu. Banyak orang tua yang harus mengasuh anaknya. Eh,
yang punya tanggung jawab, anaknya sudah pulang, harus dijemput, padahal anak kecil, nggak ada yang menemani. Demikian juga kepentingan-kepentingan darurat lainnya. Ada orang sakit, ada ambulan, ada yang darurat tuh Pak. Itu ada pemadam kebakaran yang perlu segera harus menyelesaikan. Ya tentu dong. Eh, ini kan logis, masuk akal ya. Itu tentu perlu ada dibatasi lah, jangan terlalu apa namanya itu eh, berlebihan di luar batas kewajaran orang untuk menyampaikan demo ataupun menyampaikan haknya itu untuk berpendapat gitu ya. Kenapa itu? Karena orang lain itu punya hak juga, hargai. Kan itu maksudnya ya. Tuh jadi orang lewat, orang segala macam tuh, aduh, orang penting-penting itu. Dan darurat kadang-kadang kan itu. Tuh coba kalian rasakan tuh, punya adik kecil. Sekarang dijemput oleh orang tuanya itu, tahu-tahu jalan macet, dia sudah pulang eh, dari sekolah, nggak ketemu dengan orang tuanya, gimana perasaannya dia? Terus jalan dia ke rumah, jalan sendiri sampai jauh, sampai di rumah kunci nggak ada. Terus gimana? Loh, kalian juga memikirkan sejauh itu. Nah, ya, sehingga ya memang benar, bukan berarti dibatasi untuk menyampaikan pendapat. Bukan dibatasi. Orang menyampaikan pendapat, oh ya tentu boleh itu. Nah, ada larangan dan pasti itu dijamin ya. Nah, cuma kan orang lain juga punya hak. Nah, kehidupan dan ekonomi dan segala macam harus beredar, berputar terus. Roda ekonomi kalau berhenti, macet loh negara kita itu. Nah, kehidupan sosial semua harus berjalan dengan normal tiap saat. Kan itu ya. Oke, Laila. Ya, oke, kita lanjut Fatma. Laila, kemudian Fatma. Yang lain angkat tangan juga ya. Oh, ini video nak pernah aktif. Ayo Fatma, aktifkan videomu. Jangan takut dilihat. Oh, saya cuma ngelihat saja. Nggak apa-apa. Ya. Ayo, silakan Fatma. Ya, maaf sebelumnya Bapak, dikarenakan kamera saya sedang terkendala jadinya tidak dapat Ya, ya. untuk mengaktifkan kamera. Alasan yang bagus ya. Ya, nggak apa-apa. Lanjutkan. Oke, mungkin saya ucapkan terima kasih kepada Bapak karena sudah memberikan kesempatan untuk saya bertanya. Nah, tadi kan Bapak sudah menjelaskan nih tentang sempat menyinggung juga pada pasal 27 ayat 2 yang bunyinya itu setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Nah, di situ saya ingin bertanya nih Bapak. Di situ kan dimaksudkan bahwasanya negara itu sudah menjamin hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Namun bisa dilihat bahwasannya pada kenyataannya itu angka pengangguran dan kemiskinan masih menjadi tantangan besar dalam negara kita. Nah, jika seorang warga negara yang memilih kompeten tetap menganggur dikarenakan adanya keterbatasan lapangan pekerjaan, apakah hal itu dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak secara struktural oleh negara atau hanya sekedar konsekuensi logis dari dinamika pasar ekonomi? Mungkin segitu saja pertanyaan dari saya, Bapak. Saya ucapkan Ya, terima kasih. benar, kita juga bahkan hampir semua negara juga mengalami tergantung kemajuan suatu negara itu. Dari situ bisa diukur kita maju apa belum. Kalau makin banyak orang menganggur, makin mundurlah negara itu. Karena SDM itu human resource ya, manajemen sumber daya manusia. Manusia itu ya bahkan sekarang sudah menjadi human capital. Human capital itu bagaimana? Itu adalah kekayaan bagi kita, aset bagi kita itu kalau sumber daya manusia itu ya, kalau dia berkualitas dan memiliki pekerjaan. Tetapi kalau tidak bisa mengelola, maka akan menjadi beban. Beban bagi semua orang.
bagi keluarga, bagi masyarakat, bagi negara. Bahkan dia akan sering membuat kerusuhan, membuat kekacauan, bahkan maling, rampok, segala macam bisa terjadi. Ya karena susahnya mencari pekerjaan. Kalau gampang orang akan nyuri. Coba lihat negara-negara yang makmur itu, negara yang paling bahagia, negara yang paling tenang. Klik aja di Google itu. Itu malah eh, nyaman banget dia itu. Sudah nggak mikirkan lagi, nggak ada ketakutan sama sekali tentang nggak dapat pekerjaan. Kita tuh penduduknya banyak, tetapi lebih banyak nganggur. Ini benar, benar-benar masalah, masalah bagi kita itu. Lah, sumber daya alam banyak, tetapi nggak mampu kita ngolah itu. Malah kita semua beli dari luar itu. Ini benar-benar harusnya kita bisa terbang tinggi itu, karena semua tambang ada di dalam negeri. Tapi nggak mampu ngolah. Loh, kenapa nggak warga negara kita dibentuk, dididik, dijadikan orang yang profesional, mampu mengolah sumber daya alam kita. Tetapi pikiran itu nggak pernah muncul. Sayangnya kalian tuh nggak jadikan saya jadi jadi apalah, presiden atau anggota DPR atau apa ya. Seharusnya merubah itu begitu. Kalian ini benar-benar PR itu. Nanti itu kalau kamu jadi pejabat itu harus mikir itu gimana caranya tuh. Rubah negara kita tuh sebanyak yang perlu dirombak. Mungkin kalau sekarang tuh kelabakan pemerintah itu bingung loh, masalah banyak sekali yang dihadapi. Maunya tuh kalau saya yakin kalau Bapak Prabowo tuh niatnya tuh benar-benar mau membangun sepenuh hati dia tuh untuk membasmi korupsi segala macam. Tetapi eh, belum tentu dia bisa berhasil mulus semua jalannya. Karena lebih banyak itu mendapat gerong-gerongan politik sebenarnya. Kan repot ya. Malah dirongrong, dirusak di situ ya. Itu hambatan jadinya. Kadang-kadang kan seperti itu. Inilah eh, dia mau membasmi ini, tahu-tahu ketemu dengan ini, diancam dengan gitu. Lah, dan segala macam bisa terjadi. Itu ya. Jadi, Atma bisa atau ada pendapat lain tambahan atau monggo ada yang berpendapat? Yang lain angkat tangan lagi, angkat tangan lagi. Monggo, monggo, monggo. Masih ada satu orang yang angkat tangan tadi. Atma sudah bisa diterima atau gimana? Atau gimana? Kasihkan pendapatmu. Boleh, 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 boleh. Sudah, Atau enggak? Bapak. Ya, seperti inilah ya kita enggak tahu apa yang perlu, yang banyak dipikirkan oleh eh, para pejabat kita. Enggak tahu apa kesulitannya. Kenapa kok banyak orang yang menganggur, SDM kita tuh masih rendah, kemudian apalagi kaum intelektual malah nganggur, otaknya cerdas, malah nggak dimanfaatkan kan itu ya. Oke, kalau nggak kita lanjutkan kepada Hana Nur Abidah. Hana, Hana, Hana. Nah, cuma Hana yang belum nanya ini baru sekarang. Ayo Hana, silakan. Baik, Bapak, terima kasih atas waktunya. Izin bertanya, sebelumnya kan bagaimana jika kita sudah menjalankan kewajiban kita sebagai warga negara, tetapi hak hak kita tidak sepenuhnya terpenuhi. Semisal seperti contoh, dulu ada kasus viral yang Bapak S. Gabus itu yang dihakimi secara sepihak tanpa tanpa bisa menjelaskannya, eh, se- di mana polisi itu kan seharusnya melindungi warganya, tetapi malah menghakimi secara sepihak. Lalu jika sudah seperti itu, apakah kita sebagai warga negara masih diwajibkan untuk melawan kewajiban kita sebagai warga negara, Bapak? Mungkin itu saja. Eh, apa ya maksudnya kejadian yang dipukul dengan helm oleh polisi itu? Apa yang itu yang dimaksud? Iya, Pak, yang kan banyak kasus, tapi saya ambil kasus yang Salah yang satu. Gabus itu yang dihakimi secara sepihak itu, Pak. Ya Yang itu. langsung di
Iya, Dipukul. Kena pukul helm jatuh dan langsung meninggal. Kan itu ya? bukan Mbak yang es gabus, Apa? es gabus yang Enggak. dituduh, yang dituduh menggunakan gabus saat penggunaan saat Oh, tempat gabus. tertib. Iya, Ya, iya. es Es gabus. gabus. Ah, ah. Ya, itu Ya, kan apakah ya. apakah setelah itu kita masih diwajibkan untuk menjalankan kewajiban kita gitu, Pak? Ya. Ya kadang seperti itulah ya. Ini ada orang kan es gabus diisukan belum diketahui, belum diperiksa benar apa enggak kan itu, eh, sudah mendapat perlakuan yang tidak baik dan juga diperiksa apalagi ditahan mungkin ya nggak tahu sampai ditahan apa enggak ada di penjara. Padahal belum diperiksa. Setelah diperiksa, ternyata tidak ada gabus itu, cuma isu aja mungkin. Dibuat terus seperti gini, apa namanya tuh? Hoax mungkin ya, ada yang menyebarkan isu, tapi belum diperiksa. Ya inilah kehati-hatian kan itu ya eh, kurang memperhatikan prosedur ya prosedur. Ada protapnya itu prosedur tetap ya. Ada eh, aturan di dalam menentukan orang itu bersalah atau tidak. Kan itu ada aturannya. Kenapa kok bisa bilang orang itu bersalah? Padahal kita belum tahu benar apa enggak kan itu ya. Eh, Banyak lagi termasuk kasus yang kemarin itu benar ada mau mau ginikan balap liar itu kan ya memang itu beban ya kadang-kadang itulah tantangan tetapi gini ya yang seperti itu terhukum loh itu dan hukumnya berat loh itu ya kelalaian dalam pelaksanaan tugas itu. Oh wah bahkan saya ngelihat itu kelewat batas beratnya hukumannya itu malah tuh di samping dia teraniaya bahkan dia oh gini ya apa namanya tuh mendapatkan hukum pidana, terus hukuman disiplin, ditambah lagi dipecat itu. Ya ampun tuh. Wah, berat sekali hukuman itu loh. Saya kira sudah apa namanya mendapat tindakan yang luar biasa. Eh, Kalau aparat itu salah ya. Padahal sebenarnya kan namanya manusia ya kadang-kadang ya keliru lihat itu bisa terjadi ya. Nah disitulah biar menjadi pelajaran bagi yang lain. Makanya hukumnya berat. Sudah berat sekali hukumannya. Padahal kan, nah coba tuh kalau kalian pernah ngatasi sendiri ya, orang balapan liar itu, wah susah minta ampun. Dia lari, dia itu enggak apa. Ada apapun di cara dipakai susah untuk ngatas supaya dia bubar. Padahal itu kan mengganggu sekali. Baik suaranya maupun mungkin pengguna jalan lain kan bahaya. Semua ngawurnya minta ampun kecepatan begitu tingginya. Wah, 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 wah. Waduh. Kalau ya kalau celaka dirinya sendiri, tak kalau orang lain kena itu membasminya susah. Wah, mungkin polisi itu begitu ketemu dia langsung pada lari nancap gas. Nah, ada helm ditaplok dengan helmnya tuh. Langsung terjatuh, langsung meninggal pada. Ya, ya seperti itu. Kejadian kan kejadian hal seperti itu banyak ya. Nah, termasuk juga S itu juga kelalaian berarti kan belum dicek sudah dinyatakan apalagi mendapatkan perlakuan yang tidak baik. Tentu itu salah ya. Tuh. Terus mau hanyut di dalam isu berarti. Apalagi yang diisukan S itu ada gininya, gabusnya. Padahal tidak ada. Semuanya diperiksa satu pun tidak ketemu. Tidak ada. Buktinya tidak ada. Kan aneh ya. Itu tidak boleh terjadi ya. Tapi saya yakin itu sudah dapat tindakan yang banyak ya. Apa namanya tuh berlipat ganda hukumannya itu bagi aparat itu yang melakukan kesalahan ya. Itu udah pasti itu. Saya jamin itu pasti. Apalagi masalahnya tuh viral, dilihat oleh orang banyak. Oh nggak bakalan itu bisa aman itu ya. Nah, saya ngelihat itu terlalu berlebihan hukumannya. Termasuk dulu waktu terjadi demo besar itu kan.
waktu demo. Kan pernah ada yang ditabrak oleh kendaraan itu. Ada orang meninggal itu Gojek apa itu ya, Gojek ya. Pernah dengar itu ya? Atau menyaksikan itu? Pernah ya? Tahu nggak masalah itu? Nah, ya kalau kita lihat itu kan seperti halnya sama dengan kecelakaan di luar, sama aja itu kecelakaan jadi sih. Desi, duduk manis dulu ya, habis ini kamu nanya ya. Nah, itu kan gini, eh, apa namanya tuh? Itu hukumannya berat sekali, semuanya dipecat loh itu. Padahal ada orang duduk loh di sebelahnya, ada mobil, semuanya dipecat. Ya ampun, apa nggak berat sekali? Terus pidana, penjara, uh, loh, ya kalau kalian punya bapak, orang tua seperti itu tuh gimana perasaannya? Sama juga kan itu. Jadi eh, kalau sudah menyangkut masalah kehidupan berbangsa dan termasuk eh, apa nih aparat itu dikasih hukum berat itu. Makanya ini tidak ada yang bisa aman itu dengan kesalahan yang dia lakukan ya. Itu. Nah, kebetulan aja kesalahan yang dilakukan dalam suasana krisis politik namanya itu ya ada demo besar yang jadi pendemo ikut jadi korban pada saat itu. Apakah dia sengaja untuk membunuh? Apakah direncanakan? Kayaknya sih dilihat videonya jelas sekali. Eh, Orangnya itu ada di tengah jalan karena dia kecepatan tinggi, takut dikeroyok oleh orang banyak. Dia cepat-cepat, tahu-tahu ada yang di tengah jalan itu. Akhirnya ketabrak kan itu ya. Itu semua banyak kasusnya lagi. Eh, Tidak mungkin didiamkan itu. Pasti kena hukuman yang bahkan melewati batas beratnya ya. Oke, Desi, lanjut aja ya. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Saya ingin mendengar pendapat Bapak. Ini masih terkait dengan pertanyaan Hana mengenai beberapa aparat yang melakukan kesalahan. Untuk karena ada beberapa aparat yang melakukan kesalahan, jadi ada beberapa orang yang berpendapat bahwa seharusnya untuk mendaftar kepolisian, masuk untuk kepolisian itu minimal itu S1 Bapak, tidak lulusan SMA, SMK gitu Bapak. Oh ya. Ya kalau minimal S1 terus pangkatnya apa sama semua. Ya gini, eh, TNI maupun Polri itu ada eh, kalau pegawai itu kan ada golong satu, golong dua, golong tiga, golong empat. Ada Tamtama, Bintara, Perwira, ada perwira tinggi juga. Kan itu ya. Nah, ada yang juga masuk kalau dia SMA, tetapi dia masuknya di Akpol atau Akmil ya, Akademi Militer. Itu dia kan sama kelasnya dengan sarjana. Dia selama 4 tahun kuliah atau pendidikannya itu kelasnya juga sarjana tamatnya ya. Karena dia unsur pimpinan. Ah, Kalau yang lain Bintara Tamtama itu memang dia pendidikannya lebih rendah. Jadi anggota ya. Tuh kan eh, tugas tanggung jawabnya juga lebih rendah. Jadi kalau perwira mungkin ya, karena yang menentukan itu perwiranya loh, pimpinannya. Kalau anggota itu cuma pelaku ya atas perintah mungkin ya. Tetapi kalau anggota pun dia tanpa perintah melakukan suatu tindak kekerasan mungkin ya, tetap itu pelanggaran ya. Itu di luar kewenangan dia. Untuk ngusut mungkin terlalu keras caranya kan itu menangkap dengan terlalu kasar kan itu juga pidana kan itu salah juga kan. Itu jadi ya Desi tapi benar memang pendidikan harus ditingkatkan jangan sampai orang tidak berpendidikan malah menjadi gitu dan itu apa namanya tantangan bagi kita harus tes psikologi itu harusnya bisa loh orang yang eh, tidak layak, yang emosi tidak stabil itu ketahuan loh dari tes psikologi. Tapi nyatanya kok bisa lulus?
Ada orang yang memang tipenya kalem, ada orang yang tipenya tenang, tapi tajam cara berpikirnya itu. Itu kan itu yang dicari seharusnya. Tidak gampang sekali kena tersulut emosi. Kan makanya kan tes psikologi ada IQ, dia harus cerdas. Nah, EQ, dia memiliki emosi yang bagus, stabil kan itu. Spiritual, SQ, dia harus bisa memiliki eh, apa nama spiritual yang bagus, ibadah ya, misalkan itu yang baik kan itu sebenarnya itu yang dinilai, tetapi kenyataannya seleksinya kadang-kadang salah orang itu. Kadang ada yang pakai uang, ada yang segala macam, itulah oknumnya banyak yang terjadi ya. Oke, ada lainnya? Kalau enggak aku yang tanya nih. Nah, Nyoman tadinya, mau nggak Nyoman? Baik Bapak, terima kasih atas waktunya. Mungkin pertanyaan saya masih berkaitan dengan pertanyaan Desi sebelumnya mengenai kinerja dari aparat negara terkhususnya polisi. Mungkin karena ini terjadi di beberapa lingkungan saya, teman-teman saya, itu memang uh, mereka kerja, ibaratnya itu kerja sambil menempuh perguruan tinggi mengambil sarjana hukum S1. Nah, tapi tidak sedikit dari mereka yang hanya sekedar numpang gelar saja, Pak. Jadi ibaratnya cuma sekedar beli gelar doang. Nah, di sini saya ingin melihat bagaimana pendapat dari pandangan Bapak selaku dosen dan juga pernah berkecimpung di dunia aparat negara, karena kan Ya. bagaimana dilihat polisi itu sebagai salah satu aparat negara yang profesionalisme aparat negaranya itu harusnya dipertanyakan ketika pendidikan dia itu tidak tidak Hmm. sepenuhnya bisa menjawab kompleksitas hukum yang tinggi di Indonesia, apalagi dengan profesionalisme dia di pekerjaan dia yang pasti banyak sekali yang beririsan dan berkecimpung di dunia hukum, Bapak. Ya, ah, kalau Terima pendidikan yang kasih. kadang-kadang hanya apa formalitas saja, daftar aja, kemudian tahu-tahu ikut ujian pura-pura tok, setelah itu pasti lulus langsung, nah, yang penting bayar. Ya itu kan oknum ya. Eh, Pelanggaran yang seharusnya tidak boleh itu. Kuliah harus beneran. Long saya sampai S3 kuliah itu total loh, full time itu tidak pernah tanpa tidak hadir. Tidak pernah absen ya. Oh, apalagi kalau dulu tahu saya kuliah S3 di UNES ini, bergantian saya datang ke UNES atau dosennya, atau padahal profesor sampai ke Pak Rektor juga datang ke Akmil. Oh, senang beliau itu datang. Datang ke sana ngajar, kita kumpul di sana. Dosennya diundang. Tuh, jadi 100% full time. Harusnya gitu pendidikan itu. Lembaga pendidikan juga seharusnya profesional ya. Tidak boleh hanya formalitas, ibaratnya kayak orang beli ijazah. Apalagi belum waktunya kok sudah tamat itu. Nah, mana ada S2 itu kurang dari 2 tahun udah tamat, S3 juga kurang dari 2 tahun udah tamat. 2 tahun aja susah, nggak mungkin ya, nggak mungkin. Teorinya 2 tahun, tetapi nyusun disertasi itu, waduh, pengumat sekali itu, benar-benar perjuangan berat itu ya, lama perjuangannya itu. Seharusnya seperti itu. Nah, kalau eh, memilih pendidikan seperti itu, ada sebenarnya di militer, polisi pun juga eh, ada program khusus itu yang berkualitas, kerjasama dengan UGM, termasuk UNES juga ada kerjasamanya dulu. Tetapi masalahnya termasuk ada Unhan, Universitas Pertahanan. Tetapi masalahnya mereka banyak yang tidak mau karena tempatnya jauh. Ada yang di Jakarta pendidikannya itu, katakanlah dia dinas di Semarang, ada pendidikan di UGM dia harus ke Jogja, ada yang di Bandung di sana. Aduh, demikian juga dia punya jabatan pada saat itu yang menghidupi keluarganya. Kadang-kadang dia tidak mau untuk mengikuti itu, padahal itu pendidikan yang bagus dan berkualitas, semua dijaga sebenarnya. Ada programnya itu. Itu bahkan dapat bantuan. Tetapi dia harus full time ada di situ, nggak boleh kemana-mana, harus dia kuliah
Dia harus ngajak keluarganya kalau bisa toh, atau kalau mau ngelaju terserah. Tapi sebenarnya sudah terpikir itu ya. Oke ya, nyaman begitu ya. Itu Terima kalau kasih oknum sih Bapak. banyak, banyak sih oknum yang begitu ya itulah. Ah. Oke Nina, Nina, Nina Ardani, Nina Ardani, Nina Ardani. Nah, Nina Ardani sudah pernah nanya kok. Ayo semangat lagi. Oke, terima kasih Bapak atas kesempatannya. Saya di sini izin bertanya, mungkin pertanyaannya kurang lebih hampir sama seperti teman-teman yang lain. Saya di sini ingin bertanya mengenai beberapa kasus yang mengenai salah satu kasus yang sempat viral tahun lalu, kalau tidak salah. Itu em, terdapat oknum juga, 6 oknum kepolisian gitu, asalnya dari Kalimantan Selatan. Nah, mereka tuh ada dari pihak apa ya? Saya ingat dari pihak Badan Narkotika Nasional Provinsi itu langsung langsung em, turun ke lapangan di Prompam, kemudian melakukan pengecekan narkotika kepada seluruh pihak aparat kepolisian. Nah, kemudian di situ ditemukan bahwa terdapat 6 anggota Polri, 6 anggota polisi yang ternyata positif narkotika, Bapak. Tapi Hmm. sanksi yang diberikan hanyalah sebatas pelatihan khusus saja, yang mana mencakup em, apel rutin, terus olahraga intensif, serta pelatihan rohani berupa sholat 5 waktu di musola. Hmm. Sama apa gitu Bapak, saya Ya, agak ya, ya. lupa. Nah, pertanyaan saya tuh, apakah pemberian sanksi ringan seperti sholat kepada aparat yang melakukan pelanggaran hukum itu tidak bertentangan dengan prinsip persamaan di hadapan hukum sebagaimana dijamin dalam pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, Bapak? Terima kasih. Nah, yang dijatuhkan itu berupa sanksi melaksanakan eh, kerja bersih-bersih, pembinaan rohani, sembahyang atau eh, itu tuh namanya hukuman disiplin. Jadi tiga hukuman yang bisa didapat oleh seorang aparat itu, yang pertama hukuman disiplin apabila itu melanggar disiplin. Tuh. Tetapi apabila melakukan pelanggaran ada tindak pidana di dalamnya, maka disiplin ditambah hukuman pidana. Dan satu lagi hukuman administrasi yaitu berupa pemecatan, pemberhentian dengan tidak hormat. Jadi tiga kena hukumannya. Dalam masalah ini saya kan tidak tahu dengan persis kejadiannya bagaimana. Apakah itu ada faktor kesengajaan atau kelalaian? Kita nggak ngerti. Atau mungkin sengaja disembunyikan. Saya kan cuma bisa menduga-duga. Karena kita nggak tahu masalahnya apa secara detailnya. Memang kalau masalah ini ya narkoba, ini rawannya begitu kayak lingkaran setan yang tidak pernah terhenti. Eh, Kadang-kadang memang jadi ini ya, apa namanya itu, ajang yang luar biasa itu menghasilkan uang. Karena ancamannya berat sekali. Begitu orang terkena seseorang, katakanlah ini di antara kalian mudah-mudahan tidak ada yang terlibat begitu. Eh, Sekarang te- ketahuan pengguna saja, pengguna saja dulu narkoba itu ketangkap itu udah tuntutannya udah sampai 5 tahunan. Apalagi kalau dia itu pengedar, apalagi dia bandar. Hukum tuntutannya hukum mati itu. Bahkan puluhan tahun itu. Sampai 20 tahun tuntutan hukuman. Aduh, ya ampun. Sehingga orang yang melakukan begitu apalagi diketahui hanya oleh aparat yang menangkap itu. Sering terjadi kolusi, negosiasi, dan berani dia nongok besar sekali karena tuntutannya sangat berat. Tuh. Uang bermiliar-miliar beredar di sana itu.
Ya mudah-mudahan tidak terjadi. Apalagi ada barang buktinya itu diselewengkan, dijual lagi, diambil lagi, ditangkap lagi, dijual lagi, ditangkap lagi. Seharusnya barang bukti kan dimusnahkan. Cara pemusnahan, ada saksinya dan berapa yang dimusnahkan. Jelas. Bukan, ya ini benar-benar divideokan, terus disiarkan langsung. Semua wartawan diundang, ini pemusnahan. Padahal yang dimusnahkan cuma 10%, yang 90% nggak tahu kemana. Kan bisa dijual lagi, bisa dipakai, apalagi dipakai. Berarti kan sama aja itu. Sama aja itu berarti dia pengedar, pemakai, kan itu artinya. Padahal itu kan dia harusnya nangkap ya. Ya itu kalau, tapi dalam hal ini kan saya nggak tahu masalahnya sejauh mana keterlibatan dia. Apanya kelalaian. Barang bukti yang seharusnya jadi bukti malah tidak diginikan. Apa tidak dimusnahkan. Itulah misalkan tuh disimpan atau bagaimana kita nggak tahu ya. Ya seharusnya seperti itu ya. Jadi tiga hukuman yang diterima oleh aparat yang melakukan kesalahan. Hukuman yang disampaikan tadi hanya hukuman disiplin. Berarti dia hanya melanggar disiplin. Disiplin itu termasuk berarti prosedur. Gitu ya. Tidak ada tindak pidana berarti. Tapi saya udah ngerti apa benar tidak ada tindak pidana ya. Itu harus ada barang bukti kalau ada tindak pidana itu dan ada saksi ya. Gitu. Mudah-mudahan itu tidak ada terjadi ya. Oke, Nina, paham maksudnya ya? Oh iya, paham Ya. Bapak. Tapi dari berita yang Hmm. saya baca, di situ tertulis bahwa em, beberapa saat yang lalu sebelum 6 oknum ini ditangkap, ada salah satu oknum juga berinisial MI itu ditangkap sama BNNP. Nah, kemudian Hmm. dari situ dari pihak BNNP akhirnya melakukan pengecekan secara acak dan benar-benar tanpa pemberitahuan gitu Bapak ke para aparat-aparat. Kemudian Hmm. ketika melakukan pengecekan secara random itu, ditemukanlah 6 oknum polisi yang ternyata Positif. ketika tes urin itu positif narkoba, Bapak. Nah, Gitu. Tapi dari pihak sananya cuma memberikan sanksi berupa sholat, terus ya apel ya, pagi tiap hari seperti itu, Bapak. ya itu hukuman disiplin. Tetapi kan eh, itu hukuman disiplin langkah awal itu, karena yang menjatuhkan itu sidang kode etik yang menjatuhkan. Tetapi bukan berarti berhenti di sana. Apakah itu kelanjutannya ada? Biasanya hukum disiplin itu saat itu juga langsung dijatuhkan. Apabila sudah orang melakukan itu, nah tindak lanjut berikutnya itu, kalau itu ada unsur pidana di dalamnya, penyalahgunaan narkoba dan segala macam, harusnya ditindaklanjuti kembali. Walaupun saat itu dijatuh itu nggak salah itu, karena istilahnya seorang komandan tidak boleh membiarkan suatu kesalahan yang dilakukan anak buahnya. Dia harus ambil langkah. Tetapi komandan itu hanya bisa mengambil kode etiknya saja. Jadi disiplinnya saja. Tidak boleh mempidanakan. Yang boleh mempidanakan adalah pengadilan. Karena harus diajukan pemeriksaan, kemudian penyidikan, kemudian juga disidangkan di pengadilan. Kalau sudah dijatuhkan itu yang boleh menjatuhkan tindak pidana ya. Gitu, tapi eh, nah atau mungkin itu terjadi penggelapan masalah yang disembunyikan masalahnya. Iya kita nggak tahu. Itu ya boleh. Ketahuan apalagi viral, waduh celaka semua sampai pimpinannya nggak boleh. Gitu, apakah itu sengaja disembunyikan? Ngawur aja. Apalagi itu narkoba merusak sekali generasi muda kita. Saya minta seluruh kalian yang ada di sini jangan sekali-kali terlibat narkoba. Jauhi sama sekali itu. Jangan puasanya kuat tapi narkoba terusan malam-malamnya. Ya kan kuat. Rugi ya. Itu eh, tambah lagi judi online.
Jangan sekali ikut itu. Nggak bakalan menang. Eh, Kalau kalian judi online, pertamanya itu sengaja loh dibuat biar, dapat 20 juta. Wih, enak banget. Aku beberapa hari dapat 20 juta. Dah. Setiap minggu aku dapat 20 juta. Tapi setelah itu tuh, wah, keinginan terus berlipat tuh. Semua dijual, dihabiskan, nggak pernah menang. Long yang ngatur dia sendiri kebenaran itu. Eh, Nah, itu loh kong kali kong yang nggak bener itu. Kok nggak pernah ada berita bandar judi online langsung ditangkap ya? Loh, malah pelakunya yang ditangkap. Pelaku itu korban sebenarnya. Kalau ada mahasiswa yang ikut judi online itu korban seharusnya dia. Ya, walaupun orang berjudi ya tetap melanggar. Ya lebih berat ininya dong, bandarnya. Ringan bagi kalau seandainya pelaku itu dianggap penjudi ya, melanggar hukum. Tapi ringan lah sebabnya. Gitu ya Nina ya. Oke. Eh, Kalau saya tanya satu aja ya, boleh enggak ya? Terhadap kejadian perang sekarang, Iran diserang dan juga Iran membalas yang terjadi geopolitik sekarang. Tentu berdampak sekali bangsa kita nanti. Apalagi kalau berlanjut, apalagi sampai terjadi perang dunia. Ehm, Masalah hak dan kewajiban baik kita sebagai pribadi maupun kita sebagai negara ya. Negara kita tuh menurut kalian itu bagaimana nih seharusnya bersikap itu? Eh, Tolong berikan pendapat kalian tentang perang terhadap Iran, Iran PS Israel dan Amerika. Bagaimana pendapat kalian dan bagaimana dampaknya tersebut? Dan bagaimana hak dan kewajiban kita? Monggo silakan siapa yang berpendapat terhadap eh, perang antara Iran dan Irak. Kok Iran dan Irak? Iran dengan Israel dan Amerika. Adakah yang berpendapat dalam hal itu dan seharusnya bagaimana baik negara maupun pribadi, hak dan kewajibannya itu. Tanggapi perang itu dan tanggapi hak dan kewajiban kita sebagai negara. Ada yang berpendapat? Kalau enggak ya jadi PR lah itu. Eh, boleh angkat tangan boleh. Ini jangan-jangan tidur semua ini. Berapa orang yang hadir? Berapa orang yang hadir? Ojo-ojo turu kabeh iki. Pipeta Praja ada ndak? Pipeta Praja, kalau nggak jawab, nggak aktifkan video, berarti nggak hadir ya. Pipeta Praja ada di sini nggak? Nggak ada. Pipeta Praja Maharani, nggak ada. Oke. Terus, Konita, Rubaya. Konita Rubaya ada ndak? Konita Rubaya, oh tidur semua ini. Berarti tidur ya, lagi tidur. Aktifkan video bilang ada. Kalau ndak, coret ini. Yes. Kristia Dwi Gianti. Kristia Dwi Gianti. Ini, oh sebentar. Oh ini keliru saya ngangkat. Sebentar. Pantesan. Sebentar kita ganti haluan. Hmm, sebentar ya. Ini salam baca saya tadi. Ada yang mau menjawab yang tadi yang saya tanyakan? Atau mau memberikan pendapat pandangan kalian terhadap
peperangan yang sedang terjadi. Permisi Bapak, saya Ya, mau menjawab apakah boleh? boleh. Siapa? Ya, silakan ya. Saya saya Maritza Giza. Maaf Bapak, sebelumnya sinyal saya agak jelek, jadi nggak saya dari tadi nyoba buat on cam tapi ternyata nggak bisa. Mana orangnya mana? Angkat tangan mana? Mana? Sebentar. Kok enggak kelihatan? Kok enggak kelihatan orang yang enggak saya lihat ya? Orangnya mana? Yang bicara ini enggak saya lihat. Sebentar. Namanya siapa? Sudah angkat tangan. Oh iya, Marisa. Gisa. Iya Ya. Bapak, saya Maritza. Ya. Menurut saya pendapat tentang peran Iran, Israel, dan Amerika ini secara singkat sama mungkin dampaknya ke Indonesia juga ya Pak. Di sini tuh Israel menurut saya kayak mereka fokus pada keamanan negara dan menghadapi kelompok yang didukung sama Iran. Terus juga mereka melakukan operasi militer buat melemahkan melemahkan apa ya daerah-daerah yang ada di kawasan Timur Tengah. Terus sementara dari Irannya sendiri ini mendukung kelompok atau negara yang berlawanan dengan Israel, termasuk juga tadi Amerika Serikat. Terus mereka juga berusaha untuk memperluas pengaruh politik dan kurang lebihnya militer di Timur Tengah. Jadi Iran ini membantu daerah Timur Tengah. Sementara perannya Amerika Serikat itu mereka ini kan sekutu utama Israel ya Pak. Dan mereka ini istilahnya memberi dukungan militer, terus juga memberi dukungan secara politik, lalu juga menjaga keseimbangan kekuatan kurang lebih seperti stabilitas di kawasannya Oke. Israel sama Amerika gitu. Ye, Kalau ye. Dipersingkat ya, dipersingkat. Hmm. ya untuk dampaknya ke Indonesia ini ada bagian ekonomi, politik, sama sosial. Mungkin dari ekonomi ini bisa mempengaruhi harga minyak dunia. Terus kayak kalau politik ini lebih ke Indonesia ini mendukung ke arah mana seperti itu sih yang saya dapat dari berita-berita. Hmm. Ya. Oke, sudah cukup. Bagus ya. Maritsat, oh, bisa perhatiannya memperhatikan kehidupan berbangsa dan termasuk di dunia. Lela Nurjana, kamu kan angkat tangan tadi. Iya, Bapak. Sebenarnya saya tadi mau itu menyampaikan dampak, tapi sebagian sudah disampaikan oleh Marisa tadi terkait dampak yang akan diberikan terhadap Indonesia itu tadi perekonomian karena seperti yang kita ketahui Iran itu sebagai penghasil minyak bumi terbesar. Nah, Ya, jadi dampaknya itu tadi seperti kenaikan BBM dan ya, ya. kemudian juga jalur perdagangan itu akan melambat jika sampai perang ini terjadi lama karena jalur yang paling strategis tadi ada di Selat Hormuz, Ya, Selat apa? harus benar. Surat harus, ya. Ya, jadi itu Bapak, mungkin yang paling berpengaruh ke ekonomi dan perdagangan global. Oke. Bagus yang lain, ngomonglah. Wah, yo, jangan takut, jangan suka ngomong di luar. Kalau sudah ini baru, ya. Nah, tentu ini sangat berbahaya sekali loh bagi kita, bagi penduduk dunia ini. Apalagi kalau sampai terjadi perangnya tuh nuklir. Waduh, habis itu semua. Nggak ada orang bisa hidup. Dan Amerika pun dia sudah punya prinsip. Apabila terjadi ditembak dengan bom nuklir, maka dia punya kesempatan 20 menit untuk melarikan presidennya dan menanyakan apakah kita balas. Dia cuma menjawab balas sekarang. Dengan balas sekarang maka peluru kendali yang berkekuatan nuklir juga diledakkan. Kalau diledakkan maka negara sasaran itu hancur musnah sama sekali tidak ada kehidupan. Demikian juga kalau Amerika sudah diserang, makanya dia harus sebelum 20 menit itu dia harus meledakkan duluan. Karena setelah 20 menit itu tidak lagi bisa meledakkan.
bahkan sudah meledak di tempat sendiri karena hantaman peluru itu. Jadi mengerikan sekali itu kalau sampai terjadi. Penduduk dunia bisa separuh 3/4 habis. Yang tersisa pun banyak yang penyakit. Dunia akan gelap selama 1 minggu diperkirakan. Makanan kan habis semua. Krisis dalam segala hal. Yang paling dirasakan sekarang krisis akan terjadi adalah energi. Suatu saat akan terjadi. Oke, silakan siapa mau berpendapat lagi, monggo. Ada yang mau ngomong? Tanggapi tentang perang terjadi antara Iran dan Irak, harusnya Indonesia memiliki hak dan kewajiban bagi seperti apa sebagai bangsa dan negara ya. Monggo, jangan cuma protes. Nah, presiden kok dekat gitu kan. Oh, Donald Trump gimana sih presiden ngaco saja. Di medsos kan banyak gitu, jangan dipercaya ya. Itulah kita susah jadi orang miskin itu. Ibaratnya kalau manusia itu kita jangan jadi orang miskin, jadilah orang kaya yang makmur, subur. Mau nggak mau kalau kita jadi orang miskin pasti akan jadi kuli bisa gitu. Punya majikan negara-negara atau mungkin orang lain itu majikan kita, orang-orang kaya itu sama dengan kita bernegara. Ya, kadang-kadang presiden memang kadang-kadang kan harus bisa berpura-pura. Karena kalau satu kata aja kita salah tuh langsung salahnya minta ampun langsung blokade dan segala macam kita bangkrut total nggak bisa apa-apa rusak. Makanya kan banyak itu di medsos itu presidennya dihujat-hujat, wah kemaki presiden tai segala macam. Ngapain mau, mau menjalin kesepakatan dengan Amerika Donald Trump? Kalau nggak mau manut sama Amerika, jadikanlah negaramu lebih hebat dari Amerika. Oh, gitu loh. Kalau bisa lebih hebat, lah silakan. Mau ngancam pun boleh. Kita nak mampu apapun. Kalau diancam gampang. Dia apa kurangnya? Wah, apapun nggak kurang. Dia bisa hidup mandiri. Dia dengan berlimpah ruah semuanya ada. Karena hebat dia mengelola. Indonesia tuh bisa loh begitu harusnya. Kenapa kok enggak? Kenapa nggak jadikan itu? Nah, itu ya jangan terlalu terbawa oleh arus itu. Kadang-kadang kan presiden itu eh, dilematis ya. Kalau di sana dia tidak mau, ya kadang-kadang bermuka dua. Kan itu bisa itu terjadi kan. Kalau karena ini siapa saja yang dimusuhi oleh itu hancur loh. Bahkan sekejap bisa dihancurkan. Oh, kita gampang sekali hancurkan loh. Coba internet kita tuh. Kalau sudah dilumpuhkan dari sana tuh udah nggak bisa apa-apa loh kita tuh bangkrut kita tuh baru internet loh. Apalagi BBM, apalagi itu terlalu banyak masalah. Makanya kita tuh harus kuat dulu. Kalau mau kita tuh eh, diperhitungkan oleh bangsa lain, kita harus mandiri. Punya produk yang diandalkan oleh orang lain yang kita bisa ngancem. Oh, kamu macam-macam. Kalau kita punya migas begitu banyaknya ya, minyak kita tuh berlimpah ruah di mana-mana ada penyulingan dan kita produk sendiri. Oh, orang lain bisa kita ancam. Kamu macam-macam sama saya nggak manut sama saya. Tak stop BBM nanti bangkrut kamu. Sama begitu dong. Iya dong, itu loh logika aja begitulah. Lo sama bernegara juga begitu loh. Jadi ya memang seperti itu keadaannya. Jadi apa namanya tuh kita tuh terlalu ketergantungan dengan bangsa lain. Katanya negara OPEC, tapi tidak mampu menghidupkan dalam negeri saja. Jangankan sampai mengekspor, mengimpor malah setiap ini. Ya sudah kacau lah. Nah makanya nanti ya dibuat itu yang banyak penyulingan minyak itu gali ada di Indonesia itu karena di negara Khatulistiwa banyak sekali berjajar dari Sabang sampai Merauke itu sumber-sumber minyak gas itu banyak. Kenapa nggak diolah?
Malah ada yang disedot, dikirim ke luar negeri katanya. Baru disedot, belum diolah. Ada loh. Akhirnya kita beli ke luar negeri. Ya ampun. Bodoh semua apa ya kita. Itu jadi eh, ke- termasuk perang seperti ini mudah-mudahan ya cepat berlalu lah. Akan kena dampaknya kita nggak ngerti apa-apa, nggak terlibat di dalamnya itu. Tetapi kalau seandainya sampai terjadi BBM kita putus, hancurlah kita itu tuh. Kalau nggak ada Pertalite, pom bensin itu kosong semuanya. Gimana rasanya kalian itu? Itu loh. Makanya nggak boleh salah ngomong itu. Kemana-mana kita harus bisa baik, hubungan itu kita tuh kan bebas dan aktif, politiknya memang seperti itu. Ya luaslah caranya ya. Jangan banyak musuh. Termasuk juga dengan negara-negara sekitar sana itu yang penghasil minyak terbesar itu. Nah, kita minyaknya dari sana banyak itu. Bahkan itu sekarang gila, apa namanya itu, tanker kita itu masih tertahan di sana tuh. Belum berani lewat. Ya aman sih. Ya mudah-mudahan itu lancar ya perjalanannya menuju sini ya. Kalau enggak gitu, kalau itu enggak nyampe ke sini, karena di blokade mungkin atau enggak berani lewat ya, karena ada peluru terus lewat itu takut kena sehingga akhirnya enggak kalau nggak nyampe ke sini tanker itu maka kita sudah nanti tidak akan bisa naik motor lagi. Semua apa namanya itu transportasi bangkrut diam di tempat semua. Waduh, udah susah banget itu. Nah, makanya bukan sekedar kita untuk enak ya. Tuh, nggak boleh orang mau maju. Ya kadang-kadang kan itu hanya politik sebenarnya. Ingin menjatuhkan, menjelek-jelekkan orang kan. Padahal kita harus ngerti itu situasi. Oke, ada pendapat lain masukan? Monggo yang berpendapat boleh. Boleh kita berdiskusi ya. Monggo, monggo. Siapa tadi yang mau ngomong kayaknya tuh siapa tuh Nabil Ahmad Malik. Ini waktu 32 sampai 40 loh kita tuh. Ini berapa yang hadir? Komteng. Siapa tuh Komteng tuh Bima Suara itu? Siapa namanya? Pika Agustina ada? Pika Agustina? Hadir, Pak. Ya. Salma Aliatul bilang hadir dan aktifkan video. Salma Aliatul. Hadir, Bapak. Maaf, kameranya lagi bermasalah. Oh, bermasalah. Ya. Nasrina Harum. Aktifkan video bilang ada. Hadir, Bapak. Ada, Fadilah Bapak. Aulia. Fadilah Aulia. Fadilah Aulia. Hadir, Pak. Priscilia. Valerin. Hadir, Bapak. Violia. Septi. Hadir, Pak. Ya. Tisya Risa. Hadir, Pak. Naila. Hadir, Bapak. Najwa. Hadir, Bapak. Atsa Apipah. Hadir, Bapak. Marcia Bella. Hadir, Pak. Selfie. Hadir, Bapak. Hana. M- Mo- Hana tadi ada. Hana kan tadi ada. Bertanya dia tadi. Mutiara Nur. Hadir, Pak. Ya. Kayana. Hadir, Bapak. Vina Ayu. Hadir, Pak. Maritza Gitsa. Mariza Ada. hadir. Fatma. Ada. Hadir, Bapak. Desi Nurul. Hadir, Bapak. Ada nih. Siti Naila. Siti Naila. Siti Hadir, Naila. Bapak. Ada Siti Naila. Oh ya. Nah, terus Rizky Saya Cahya. hadir, Pak. Ah, ya, Siti Naila hadir. Rizky Cahya, Hadir, Pak. Al Alperel, Hadir. Hadir, Pak. Al Alferel hadir. ya, M Irfan, Hadir, Pak. Dimas Pasa, Hadir, Bapak.
Irsyad, Hadir. nah, Nasirul Ulum, Nasirul Ulum, Nasirul Ulum, orang anak, Laila Nurjanah, Hadir, ada, Bapak. ya, Agni, Hadir. ya, Clara Amelia, boten wonten, Sonia, Sonia, Sonia Sonia Dwi, hadir, Bapak. Sonia, Ya. Nina Mutiara, Nina Mutiara, Hadir, Bapak. nah, Esther Aprilia, Hadir, Pak. Claudia, Hadir, Pak. Rahma Saskia, Hadir, Pak. Nadine Komsah, Hadir, Bapak. Tiga Maharani Putri, Hadir, Pak. Kamila Sahra, Hadir, Pak. Dentastia, Hadir, Pak. Nabil Ahmad Male, Hadir, Pak. Windy Patika, Hadir, Pak. Dirmawati, Hadir, Pak. Siti Nur Fadilatul, Hadir, Pak. Ahmad Irsam Miladi, Hadir, Pak. Rinjani, Hadir, Rinjani, hadir, Bapak. oh iya, Nyoman Tania, hadir. Padia Hadir, Ardia, Pak. Padia, Hadir, Pak. Agnes Tio, Hadir, Bapak. Aquida, Hadir, Bapak. Muhammad Faisal, Hadir, Pak. Raja Hafid, Hadir, Pak. Fahrudin, Hadir. hadir. Ya, oke, sip, semua sudah dipanggil. Eh, Kalau tidak ada pertanyaan, kita bertemu minggu depan. Jangan lupa kelompok 2 presentasi. Nah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Selamat warahmatullahi siang Terima dan kasih, tetap Pak. semangat Selamat ya. siang dan terima kasih, Pak. Iya, Bapak. Terima kasih. Hmm.